Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum memulai pengajian, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawatu talabal ilmi izhalata jami'an namsi an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala masukna ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadhanna ta'ala la hadradana bil mustabil syaitana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitikram wa nakhusu khususan khasatan ila musanab hadza kitab sabinatun najasah Salim bin Semir al-Hadrami wa jamin tanamiti wa syekhina wa mu'alim fi kutub allati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita teruskan pengajian kitab Sabinatun Najah yang mana insya Allah kemarin terakhir yaitu tentang membahas rukun-rukun salat, rukun-rukun Islam ya, rukun-rukun Islam yang ada 5. Nah, kemarin sudah sampai wa iqamus salati, sekarang wa ita'uz zakati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi'adhi alami fid darin amin. Wa ita'uz zakati lan aweh zakat jadi rukun Islam yang nomor 3 yaitu memberikan zakat. Nah, zakat ini diberikan kepada siapa? Perlu sama ketahui bahwasanya zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat mal atau bisa dikatakan zakat harta. Zakat mal itu ya zakat harta itu. Dan yang kedua yaitu zakat fitrah. Nah, orang ini biasanya banyak yang paham dikira zakat itu hanya zakat fitrah saja. Nah, sebenarnya zakat itu ada 2 itu, zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat mal dan juga zakat fitrah ini tasarrufnya atau diberikan kepada siapa saja ini sama. Baik zakat mal ataupun zakat fitrah itu diberikan kepada 8 golongan. Seperti hanya firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Jadi sesungguhnya sedekah maksudnya sedekah wajib, zakat baik zakat mal ataupun zakat fitrah itu diberikan kepada pertama yaitu fuqara, orang-orang fakir. Kedua yaitu kepada masakin atau orang-orang miskin. Yang ketiga yaitu kepada wal amilina 'alaiha, yaitu amil zakat. Yang keempat diberikan kepada wal mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dilulutkan hatinya dari para mu'allaf. Yang kelima
Yang kelima yaitu wa firqab pada budak, para budak yang mengadakan akad cicilan dengan saidnya. Yang keenam yaitu wal ghorimin, orang-orang yang mempunyai hutang. Nanti akan saya jelaskan siapa yang dimaksud orang yang mempunyai hutang yang boleh menerima zakat, yang berhak menerima zakat. Wa fisabilillahi, dan juga yang nomor 7 yaitu diberikan kepada sabilillah, orang yang menegakkan agamanya Allah. Nah, yang terakhir yang 8 yaitu ibnu sabil, ibnu sabil. Nah, zakat itu adalah merupakan fardhu min Allah, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, secara detail jadi baik zakat harta ataupun zakat fitrah itu diberikan yang satu kepada orang fakir. Nah, yang dimaksud orang fakir itu siapa? Yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan juga kebutuhan orang-orang yang ia tanggung selama umumnya usia manusia berapa, yaitu 63 tahun. Umumnya manusia kan untuk sekarang ini umurnya berapa? 63 tahun. Nah, kebutuhan itu mencakup apa saja? Itu mencakup makanan setiap harinya, itu minuman, pakaian, atau tempat tinggal. Nah, walaupun toh ia itu mempunyai harta senisab. Nah, yang dimaksudkan dengan kata-kata harta atau pekerjaan itu adalah harta dan pekerjaan yang halal dan layak. Nah, dengan demikian termasuk kategori kafir, yaitu orang yang notabene-nya itu berhak menerima zakat. Siapa? Yaitu satu orang yang sama sekali tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Ini kategori fakir. Yang kedua yaitu orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai pekerjaan, dan harta yang dimilikinya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia. Maka orang ini juga termasuk fakir. Yang ketiga yaitu orang yang mempunyai pekerjaan yang halal dan layak, nah namun tidak mempunyai harta. Dan dari hasil pekerjaan yang dimiliki itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia. Nah, yang keempat termasuk juga orang fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, atau mempunyai harta saja, atau mempunyai pekerjaan saja, dan semuanya itu bisa mencukupi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia. Namun harta dan pekerjaan tersebut itu haram menurut pandangan syariat, itu haram menurut pandangan agama. Nah, oleh sebab itu orang yang mempunyai harta melimpah atau pekerjaan dengan hasil yang menjanjikan namun haram menurut agama, dia termasuk orang fakir yang notabene-nya itu berhak menerima zakat. Nah, orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta yang tidak mencukupi dan tidak mempunyai pekerjaan, mungkin karena tidak ada pekerjaan yang layak, termasuk orang yang berhak menerima zakat, yaitu berhak menerima zakat. Nah, sedangkan orang yang mempunyai keahlian, mungkin ada seseorang mempunyai keahlian tertentu, namun dia itu tidak mau memanfaatkan
kesempatan dan keahliannya yang dimiliki. Sehingga dengan sebab itu kebutuhan pokoknya itu tidak dapat terpenuhi. Maka orang yang semacam ini tidak berhak menerima zakat. Nah, yang kedua, zakat harta ataupun zakat fitrah itu diberikan kepada siapa? Itu diberikan kepada orang miskin. Nah, orang miskin itu yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan juga kebutuhan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya selama umumnya usia manusia. Berapa tadi? 63 tahun. Dan sekarang perbedaan yang paling mendasar yang perlu saya ketahui antara fakir dan miskin itu adalah penghasilan fakir itu jauh dari mencukupi, tidak sampai separuh dari yang diperlukan. Nah, sedangkan penghasilan orang miskin itu meskipun tidak mencukupi, namun jumlahnya itu lebih dari separuh dari yang diperlukan. Dan jika harta atau pekerjaannya itu cukup atau lebih dari cukup, maka termasuk kaya lah. Itu termasuk orang kaya. Nah, sekarang standar mencukupi dalam keterangan yang saya terangkan itu adalah standar ekonomi sedang. Maksudnya apa? Tidak mewah dan juga tidak irit. Contoh ya, semisal biaya hidup standar sedang yang diperlukan setiap harinya itu 10.000. Nah, apabila hanya dia itu mampu menghasilkan uang kurang dari 5.000, maka termasuk fakir. Namun jika dia itu mampu menghasilkan uang di atas 5.000 dan kurang dari 10.000, maka orang yang seperti ini termasuk kategori miskin. Nah, dan jika ada orang kok mampu menghasilkan uang 10.000 atau lebih, maka orang yang seperti ini yang bisa menghasilkan uang 10.000 atau lebih, padahal kan kebutuhan pokoknya tadi setiap harinya berapa? 10.000. Orang yang seperti ini termasuk orang yang kaya, yang tidak berhak menerima zakat. Nah, rumah yang menjadi tempat tinggal, pakaian atau perhiasan secukupnya yang diperlukan, dan semua pekerjaan dan semua sarana pekerjaan, misal mungkin mobil umprengannya Pak Sopir, sawahnya Pak Tani, gitu, buku-buku pelajarannya Pak Guru, itu tidak mempengaruhi status fakir atau miskin seseorang. Walau toh mempunyai mobil umprengan atau mempunyai sawah, jika penghasilannya itu di bawah standar, maka tetap berhak menerima zakat. Nah, sekarang permasalahan yang perlu kita cermati, biasanya zakat itu diberikan kepada anak yatim. Nah, itu nanti hukumnya bagaimana? Nah, anak yatim itu apakah berhak menerima zakat? Itu dilihat dulu. Kalau memang anak yatim itu termasuk miskin, maka berhak menerima zakat. Jadi haknya itu bukan karena keyatimannya, tapi apa? Tapi karena kemiskinannya. Karena itu juga karena apa? Karena ada juga anak yatim yang kaya, yaitu mempunyai warisan yang melimpah ruah dari orang tuanya yang telah meninggal. Maka anak yatim yang seperti ini tidak berhak menerima zakat. Nah,
Orang yang berhak menerima zakat yang nomor 3 siapa? Yaitu amil zakat. Amil zakat. Nah, amil zakat itu siapa? Yaitu orang-orang yang diangkat oleh imam atau kepala negara, baik itu berupa presiden ataupun raja ya. Nah, dia itu diangkat oleh imam untuk mengelola, tugasnya itu untuk mengelola dan mengurusi zakat dan tidak mendapat bayaran dari Baitul Mal atau negara. Artinya amil itu berhak mendapatkan bagian dari harta zakat apabila tidak mendapat gaji dari negara. Nah, sehubungan dengan pengelolaan zakat. Nah, sekarang jumlah zakat yang diberikan pada amil itu bagaimana caranya? Seberapa? Ya disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, yaitu alias memakai standar ujrah mithli atau ongkos standar. Jadi, amil zakat itu adalah orang-orang yang terlibat dalam kepentingan zakat. Seperti hanya itu petugas-petugas yang ditugaskan untuk mengambil zakat dari muzaki dan juga pencatat zakat, penghitung zakat, petugas yang menyalurkan zakat dan lain-lain. Jadi amil zakat itu mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pengelolaan zakat. Nah, di tangan mereka lah zakat itu diambil dari muzaki atau pembayar zakat dan didistribusikan kepada mustahikin atau penerima zakat. Nah, amil zakat itu harus benar-benar memiliki kredibilitas yang tinggi. Sehingga apa? Sehingga dipercaya oleh masyarakat pembayar zakat dan juga masyarakat penerima zakat. Nah, amil zakat itu juga harus proaktif mengambil zakat dari muzaki sesuai bunyi teks Al-Quran tadi. Nah, jadi kalau ditinjau dari praktek pengelolaan zakat di masa Rasulullah SAW dan juga Khulafa Rasyidin, maka bisa diketahui bahwa amil zakat itu adalah petugas resmi yang ditunjuk oleh pemerintahan Islam. Nah, mengingat begitu pentingnya peranan amil zakat, maka menurut sebagian ulama, orang-orang yang terlibat dalam panitia amil zakat itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa saja? Kalau menjadi amil zakat, pertama dia harus Islam. Maka orang kafir, orang murtad tidak bisa menjadi amil zakat, enggak sah menjadi amil zakat. Nah, yang kedua yaitu laki-laki. Maka kalau ada ibu-ibu membantu pembagian zakat, mengurusi zakat, maka dia tidak berhak menerima zakat atas nama amil zakat. Yaitu itu termasuk sukarelawan. Nah, syarat yang nomor 3 bagi orang yang menjadi amil zakat itu syaratnya harus merdeka. Maka seorang budak tidak sah menjadi amil zakat. Yang nomor 4 syaratnya harus mukalaf. Jadi kalau masih anak kecil yang belum mukalaf ini tidak sah menjadi amil zakat. Nah, mukalaf siapa? Yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat mukalaf yang ada 4 yang pernah kita bahas di dalam pembelajaran. Nomor 1 apa? Itu sehat akalnya. Nah, sehat akalnya alias tidak gila ya. Terus sudah balik. Sudah balik. Di pembahasan mukalaf ini panjang, itu namanya garis besar saja yang saya katakan. Sudah balik. Yang ketiga yaitu berfungsi panca inderanya, minimal mata dan telinga.
dan telinga. Mata dan telinga. Yang keempat yaitu sudah sampai padanya dakwah Islam. Nah, setelah 4 ini terpenuhi, syarat 4 ini terpenuhi, dia kewajibannya pertama apa? Yaitu masuk Islam. Jadi intinya seseorang yang ingin menjadi amil zakat, zakatnya yang nomor 4 itu harus mukallaf. Yang nomor 5 syaratnya orang yang menjadi amil zakat harus adil, harus adil. Maka orang yang tidak adil tidak bisa menjadi amil zakat. Yang nomor 7 apa? Syaratnya amil zakat yaitu bisa mendengar. Insya Allah kalau sudah memenuhi syarat-syarat mukallaf tadi ya jelas bisa mendengar. Gitu. Jadi kalau orang yang tidak bisa mendengar, telinga tidak berfungsi, tidak bisa menjadi amil zakat. Nah, yang nomor 8 syaratnya orang yang menjadi amil zakat dia itu harus mengerti permasalahan zakat, yaitu harus faqih, harus alim, harus mengerti ilmu-ilmu tentang zakat. Kenapa? Kalau tidak mengerti ilmu zakat ini nanti bisa salah. Semestinya orang tidak wajib zakat malah diwajibkan oleh dia. Atau orang yang tidak berhak menerima zakat malah ia beri. Namun yang berhak menerima zakat malah tidak diberi. Jadi intinya yang terakhir itu dia harus mengkaji dulu ilmu tentang zakat dan juga memahami. Nanti kalau sudah paham baru dia bisa menjadi amil zakat. Jadi 8 syarat tadi yang saya sebutkan, 8 syarat orang yang ingin menjadi amil zakat itu kalau tidak terpenuhi, salah satunya itu tidak terpenuhi, kok dia itu tetap ngeyel jadi orang yang mengurusi zakat, amil zakat, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat tersebut. Maksudnya tidak berhak menerima zakat atas nama amil zakat. Itu yang nomor 3, orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang nomor 4, orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, yaitu mu'alaf. Mu'alaf. Nah, secara harfiah, mu'alaf qulubuhum itu artinya orang-orang yang dibujuk atau dijinakkan hatinya. Nah, dalam terminologi fikih, mukallaf itu dibagi menjadi 4. Satu yaitu orang yang baru masuk Islam dan iman atau niatnya itu masih belum kuat atau lemah. Yang nomor 2 yaitu orang yang baru masuk Islam dan niatnya itu cukup kuat dan itu termasuk terkemuka di kalangan kaumnya, yaitu diberi zakat dengan harapan apa? Kawan-kawannya akan tertarik masuk agama Islam. Nah, mu'alaf bagian pertama tadi dan juga bagian yang kedua itu boleh diberi zakat secara mutlak, baik mu'alaf laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin. Kita membutuhkan mereka maupun tidak. Yang membagi zakat imam maupun pemilik harta sendiri. Nah, yang nomor 4 termasuk mu'alaf yaitu orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir. Termasuk mu'alaf lagi yaitu orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari muslim yang lain, mungkin pemberontakan atau golongan anti zakat, dan dari orang-orang non-Islam. Nah, bagian ketiga dan keempat itu boleh diberi zakat sekiranya mereka itu kita perlukan. Misalnya karena mereka itu sudah kita beri zakat, maka kita tidak perlu menyediakan angkatan bersenjata guna menghadapi kaum
kafir atau pembangkang zakat yang biayanya itu lebih besar. Nah, selain itu mereka itu harus laki-laki dan yang berhak menentukan zakat tersebut itu adalah imam atau kepala negara, bukan individu, bukan perorangan. Nah, jadi bukan perorang atau bukan individu orang yang mengenai zakat. Nah, golongan mu'alaf berhak mendapat zakat dengan syarat Islam. Jadi syarat Islam. Nah, oleh sebab itu membujuk non-muslim agar mau masuk Islam dengan menggunakan harta zakat itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang yang nomor 5, orang yang berhak menerima zakat mal atau zakat fitrah dan juga zakat fitrah nomor 5 yaitu budak mukatab. Nah, budak mukatab itu siapa? Yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh saidnya atau tuannya. Nah, apabila sudah bisa melunasi sejumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran, budak mukatab itu berhak mendapat zakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama apa? 1, dia harus Islam. Nah, said atau tuannya itu tidak disyaratkan Islam kalau saidnya. Cuma masalah budaknya itu disyaratkan harus Islam. Sehingga boleh memberikan zakat budak mukatab yang mengadakan perjanjian dengan saidnya yang non muslim. Atau saidnya itu keturunan Bani Hasyim, Bani Muthalib yang notabene mereka itu tidak berhak mendapat zakat. Yang kedua yaitu tidak mempunyai biaya untuk menebus dirinya sendiri. Yang nomor 3 yaitu akad kitabah yang dilakukan itu hukumnya sah. Yang keempat syaratnya yaitu atau ketentuannya yaitu status dari pemberi zakat itu bukan saidnya, budak mukatab. Yang nomor 5 ketentuannya isi perjanjian itu bisa memerdekakan secara keseluruhan, secara total. Kalau hanya separuh ya gak bisa. Nah, zakat boleh diberikan kepada budak mukatab secara langsung atau kepada saidnya dengan seizin dan sepengetahuan dari budak mukatab tersebut. Nah, yang nomor 6, orang yang berhak menerima zakat yaitu ghorim, orang yang mempunyai hutang. Nah, ghorim itu adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang. Nah, ghorim yang berhak menerima zakat itu dibagi menjadi 3 kelompok. 1 yaitu berhutang untuk islah atau perdamaian. Orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 orang kelompok atau lebih yang sedang bertikai itu berhak mendapat zakat. Apabila benda atau materi yang digunakan itu diperoleh dengan cara hutang dari saat pembagian zakat, hutang tersebut belum lunas. Yang nomor 2 yaitu berhutang untuk kemaslahatan. Jadi orang yang berhutang untuk dirinya sendiri atau keluarganya untuk kebutuhan yang mubah atau sunnah itu tidak dan maksudnya sunnah itu intinya tidak untuk maksiat, hutang yang tidak untuk maksiat, seperti untuk biaya hidup atau pendidikan itu berhak mendapat zakat agar digunakan untuk apa? Untuk melunasi hutangnya. Nah, begitu juga berhak mendapat zakat yaitu orang yang berhutang untuk kemaksiatan.
Begitu juga berhak mendapat zakat orang yang berhutang untuk kemaksiatan, namun ternyata ditasarufkan untuk perkara mubah atau sunnah, atau berhutang untuk maksiat dan ditasarufkan dalam kemaksiatan pula, namun sudah bertobat dari kemaksiatan yang dilakukan. Nomor 3 yaitu berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Jadi metode pembayaran zakat terhadap orang yang berhutang untuk menanggung hutang orang lain itu adalah apabila penanggung hutang dan yang ditanggung saat hutang jatuh tempo atau waktu melunasi dalam kondisi tidak mampu, maka zakat itu boleh diberikan pada penanggung hutang. Namun lebih baik diberikan pada yang ditanggung. Terus lagi, apabila penanggung hutang dan yang ditanggung saat hutang jatuh tempo dalam kondisi mampu membayar hutang, maka keduanya tidak berhak menerima zakat. Nah, apabila saat hutang jatuh tempo penanggung hutang dalam kondisi tidak mampu, sedangkan yang ditanggung dalam kondisi mampu, maka jika saat berhutang mendapat izin dari yang ditanggung, maka kodenya tidak berhak menerima zakat. Bahkan penanggung hutang supaya meminta pada yang ditanggung agar melunasi hutangnya. Nah, dan jika saat berhutang itu tidak mendapat izin dari yang ditanggung, maka yang berhak menerima zakat adalah penanggung hutang. Dan penanggung hutang tidak berhak menerima, dan orang yang penanggung dan orang yang penanggung dan penanggung hutang itu tidak berhak meminta orang yang ditanggung agar melunasi hutang. Terus apabila saat hutang jatuh tempo penanggung hutang dalam kondisi mampu, sedangkan yang ditanggung dalam kondisi tidak mampu, maka yang berhak menerima zakat adalah orang yang ditanggung. Jadi begitu juga berhak menerima zakat orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum atau kepentingan orang lain, seperti apa? Seperti hanya berhutang untuk membangun masjid, madrasah, jembatan, dan lain-lain. Ya, golongan yang ketujuh yang berhak menerima zakat yaitu sabilillah. Jadi menurut istilah syara atau istilah agama, sabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji. Nah, sabilillah itu berhak mendapat zakat atau tunjangan yang diambil dari harta zakat untuk mencukupi keperluan dirinya dan juga orang-orang yang menjadi tanggungannya sejak berangkat berperang sampai pulang. Nah, yang berhak menentukan kebijakan zakat terhadap sabilillah siapa? Yaitu imam atau kepala negara, bukan orang yang mengeluarkan zakat. Nah, yang nomor 8 yaitu orang yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Yaitu orang yang memulai bepergian dari daerah zakat atau musafir yang melewati daerah zakat. Nah, seseorang musafir atau Ibnu Sabil, baik laki-laki ataupun perempuan, berhak menerima zakat dengan ketentuan-ketentuannya. Satu, dia bepergiannya itu tidak maksiat.
Jadi berbagai yang dilakukan oleh musafir itu tidak mengandung unsur maksiat. Nah, selain itu tempat yang dituju oleh musafir harus jelas. Apabila musafir itu bepergian tanpa adanya tujuan yang jelas, maka tidak boleh diberi dan menerima zakat. Yang kedua, ketentuannya apa? Bepergiannya itu memerlukan biaya. Maksudnya musafir tersebut itu tidak mempunyai biaya atau kebiasaan biaya atau kekurangan biaya. Nah, apabila musafir yang berangkat atau melewati daerah zakat itu mempunyai harta atau biaya yang cukup, maka tidak boleh diberi dan menerima zakat. Nah, sedangkan apabila musafir itu mempunyai biaya namun tidak cukup, maka berhak menerima zakat sebatas kekurangannya atau sebawahnya. Jadi itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, terusnya sekarang wasomu Ramadana. Wasomu Ramadana lan puasa ing dalem wulan Ramadan. Wasomu Ramadana lan puasa ing dalem wulan Ramadan. Jadi rukun Islam yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu dilakukan sebulan penuh. Kewajiban melakukan puasa bulan Ramadan itu adalah dilakukan sebulan penuh. Ya, kecuali orang-orang yang berhalangan atau haid, misalnya haid, nifas, sakit, menyusui atau karena ketuaan. Nah, umur bulan Ramadan itu ada kalanya 29 hari atau 30 hari. Nah, Nabi Muhammad SAW sejak diwajibkannya puasa bulan Ramadan hingga beliau wafat baru sekali berpuasa 30 hari. Awal dan akhir Ramadan harus didasarkan pada ru'yah atau terlihatnya hilal atau bulan pada 1 Ramadan dan Syawal. Rukun Islam yang nomor 4. Nah, wa hajjul baiti lan haji maring Baitullah. Wa hajjul baiti lan haji maring Baitullah manrupane wong istata'a kang kuwasa sapa man istata'a kang kuwasa sapa man ilahi maring hijul baiti apane sabilan dalane rukun Islam yang kelima itu haji ke Baitullah. Ini wajib dilakukan bagi yang sudah mampu, yakni mampu bekal untuk pulang pergi, aman perjalanannya, tahu syarat rukunnya dan lain sebagainya. Faslun utai keku ono fasa suci ai hadza faslun. Faslun utai keku ono fasa suci ai hadza faslun. Arkanul imani utai propro rukune iman. Arkanul imani utai propro rukune iman iku sitatun ono 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Jadi rukun Islam, sekarang rukun iman. Jadi rukun agama itu ada 3. Kalau rukun agama ada 3. Apa yaitu Islam, iman, ihsan. Itu namanya apa? Rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Nah, rukun Islam ada 5. Apa tadi? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, sekarang rukun iman ada berapa?
ada 6. Nah, akan kita bahas ya. Arkanu iman utai pira-pira rukune iman iku sistatun ana 6 ya. Antuk minarupani yen to iman sapa sira. Antuk minarupani yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah. Wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah. Wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah. Jadi rukun iman yang nomor 1 yaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Nah, artinya apa? Artinya percaya dan yakin secara duniawi dan ukhrawi bahwa Allah ada zat yang memiliki sifat-sifat. Pertama, beliau mempunyai sifat wajib apa? Wujud, artinya ada. Idam, artinya dahulu. Baka, artinya kekal. Dan juga Allah mempunyai sifat mukhalafat wa hawadis. Artinya apa? Berbeda dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Terus apa yang nomor 5 yaitu sifat qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri ya. Yang nomor 6 apa? Wahdani ya. Artinya apa? Allah Maha Esa. Yang nomor 7 apa? Sifat kudro. Artinya apa? Allah berkuasa. Nomor 8 apa? Yaitu iradah. Artinya apa? Berkehendak. Yang nomor 9 sifat ilmu. Artinya apa? Mengetahui. Yang 8 apa? Hayat, artinya hidup. Nah, yang nomor 11 sama atau samaon, artinya apa? Mendengar. Nomor 12 apa? Basor, melihat. Nomor 13 kalam, artinya apa? Berfirman. Nomor 14 konu qadiron, artinya apa? Zat yang maha kuasa. Yang nomor 15 yaitu kaunuhu muri, dan artinya Allah zat yang maha berkehendak ya. Yang nomor 16 kaunuhu aliman ya. Kaunuhu aliman, artinya apa? Allah zat yang maha mengetahui. Nah, yang nomor 17 yaitu sifat kaunuhu hayan, artinya Allah itu zat yang maha hidup. Yang nomor 18 yaitu kaunuhu sami'an, artinya Allah itu zat yang maha mendengar. Nah, yang nomor 19 yaitu kaunuhu basiran, artinya apa? Allah zat yang maha melihat. Nah, yang 20 kaunuhu mutakaliman. Artinya apa? Allah yang maha berfirman. Jadi harus tahu dan meyakini akan sifat-sifat wajibnya Allah yang ada 20 tersebut. Dan yang kedua harus tahu dan meyakini sifat-sifat yang mukhal atau sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, tidak mungkin dimiliki Allah. Apa saja, yaitu Adam, itu enggak mungkin sifat itu dimiliki oleh Allah. Adam artinya tidak ada, kudus artinya baru, fana artinya rusak, mumatsalatun hadis artinya apa? Sama dengan makhluk, ihtiyat artinya apa? Butuh kepada yang lain, adut artinya berbilang, ajizun artinya lemah, kauratun artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, moton artinya mati, somamun artinya tuli, amyun artinya apa? Buta. Bakmun atau bakamun artinya bisu. Terus konuhu ajizan, artinya apa? Allah yang maha lemah, jelas tidak mungkin. Kono karihan, artinya apa? Zat yang maha terpaksa. Terus kono jahilan, ya. Zat yang maha bodoh. Kono mayitan, zat yang maha mati. Kono alsomun, zat yang maha tuli. Kono akma, zat yang maha buta. Kono abkamu, zat yang maha
bisu. Nah, jadi sifat-sifat mustahil yang saya sebutkan tadi mulai Adam sampai kono abkaman itu harus kita yakini bahwasanya sifat itu tidak ada pada Allah. Allah enggak mungkin memiliki sifat-sifat mustahil tadi ya, yang saya katakan tadi. Dan yang ketiga dia harus mengetahui dan meyakini sifat jaiznya Allah. Sifat jaiz apa? Yaitu bebas terjadi dan tidaknya. Allah itu mempunyai sifat jaiz satu. Apa? Yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarku hu. Allah itu berhak mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Itu ya rukun iman yang nomor satu. Nah, rukun iman yang nomor dua tadi dikatakan apa? Yaitu beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Jadi percaya kepada malaikatnya Allah itu termasuk rukun iman yang nomor dua. Percaya bahwa malaikat itu dia itu harus percaya bahwasanya malaikat itu adalah merupakan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat itu tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Lalu mereka itu tunduk kepada segala perintah Allah dan tidak pernah menentangnya. Nah, jumlah malaikat Allah yang wajib kita ketahui itu ada 10. Kalau semuanya itu banyak sekali. Yang mengetahui jumlah keseluruhannya hanya Allah sendiri. Tapi bagi kita kaum muslimin yang wajib kita ketahui jumlahnya malaikat itu hanya ada 10 itu yang perlu kita ketahui. Siapa saja? Yaitu satu, malaikat Jibril, tugasnya penyampai wahyu. Dua, yaitu malaikat Mikail, tugasnya pembagi rezeki. Ketiga, malaikat Israfil, tugasnya apa? Peniup trompet. Keempat siapa? Yaitu malaikat Israel, tugasnya pencabut nyawa. Nomor 5 siapa? Yaitu malaikat mungkar, tugasnya apa? Penanya mayat dalam kubur. 6 siapa? Malaikat nakir, tugasnya penanya mayat dalam kubur juga. Ini berdua ya. Jadi malaikat yang menanya tugasnya menanya mayat di dalam kubur itu adalah 2 malaikat itu, mungkar dan nakir. Yang nomor 7 siapa? Yaitu malaikat raqib, yang mana dia itu ditugaskan oleh Allah sebagai pencatat amal perbuatan manusia. Yang nomor 8 yaitu malaikat atid, itu juga sama tugasnya mencatat amal perbuatan manusia. Yang nomor 9 yaitu malaikat Malik, tugasnya yaitu penjaga neraka. Yang nomor 10 itu adalah malaikat Idwan, yang ditugaskan oleh Allah yaitu sebagai penjaga surga. Jadi rukun iman itu ada 6. Untuk saat ini kita masih baru membahas rukun iman ya. Rukun iman itu ada 6, yang mana untuk hari ini kita masih membahas rukun yang nomor 1 dan nomor 2. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang ya, pertemuan yang akan datang, semoga kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk mencari tambahan bekal di akhirat nanti dengan cara yaitu mengkaji ilmu-ilmu Allah. Mungkin itu saja saya cukupkan pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.